Angkatan 10 dari SMK Muhammadiyah 2 Pagak, Kabupaten Malang. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik pada tahap praobservasi. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ida Kurniawati. Beliau adalah guru produktif akuntansi dari SMK Muhammadiyah 2 Pagak. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Bu Ida karena hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Bu Ida untuk melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya melakukan supervisi di kelas Bu Ida. Iya Bu Intan. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa supervisi itu tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Ida. Nah, sementara untuk percakapan praobservasi kali ini tujuannya agar Bu Ida lebih siap lagi dalam melaksanakan pembelajaran yang terbaik di kelas nanti. Iya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu Ida yang akan saya tanyakan. Nah, yang pertama Bu Ida, jadi apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ida laksanakan pada pembelajaran kali ini? Oke, baik Bu Intan. Untuk berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu anak-anak itu bisa menguraikan, bisa mempraktekkan materi K3LH di tempat kerja. Nah, K3LH itu sendiri merupakan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya, jadi ingin mempelajari tentang K3LH Iya, ya Bu Ida. betul. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Bu, selanjutnya yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ida capai? Saya punya 2 area pengembangan Bu. Yang pertama itu pengetahuan murid tentang materi K3LH di tempat kerja, dan yang kedua itu untuk keterampilan murid. Jadi murid itu nanti bisa mempraktekkan bagaimana sih K3LH yang sebenarnya di tempat kerja itu seperti apa. Ya, jadi dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Iya, gitu. betul. Ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Ida lakukan nanti, tentang strateginya, metode maupun model pembelajarannya. Oke, untuk strategi saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi konten itu berdasarkan analisis gaya belajar siswa, yang tentunya dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk model saya menggunakan model pembelajaran PBL. Terus metodenya itu adalah metode diskusi dalam kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi PBL ya Bu Ida tadi Ya. modelnya dengan penugasan, diskusi kelompok gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya Bu Ida yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan waktu pelaksanaannya Bu? Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu, hari apa, di kelas apa, dan di jam yang keberapa? Oke. Jadi saya itu mengajarnya di kelas 10 akuntansi. Nanti waktunya itu hari Selasa, terus jam ke 9.10. Hari Selasa di kelas akuntansi jam Iya. ke 9 ke 10. Oke. Nah, jadi insya Allah nanti hari Selasa saya akan ke kelas Bu Ida ya. Oke. Oh ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Ida, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Bagaimana media yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Oke, untuk medianya saya membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing ya Bu. Tentunya ada beberapa variasi media yang saya gunakan. Ada yang video, terus LKPD, terus nanti alat peraga. Jadi nanti anak-anak itu memperagakan K3LH yang sebenarnya di tempat kerja itu seperti apa. Itu secara langsung kepada teman-temannya tentang materi yang sudah dipelajari. Jadi bervariasi sekali Bu Ida ya. Jadi ada yang
menyimak video, Iya. ada yang menggunakan LKPD dan praktek langsung juga. Betul. Ya. Tadi seperti yang sudah saya tanyakan, berarti nanti untuk pelaksanaan pembelajarannya tadi di kelas 10 akuntansi hari Selasa. Oke, insya Allah nanti saya akan menyimak pembelajaran Bu Ida di kelas 10 akuntansi, begitu ya Bu Ida. Kemudian selanjutnya Bu Ida, nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan supervisi pembelajaran, dan setelah supervisi nanti insya Allah kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Oke Bu Ida. Bersedia ya Bu Ida? Bersedia. Ya, terima kasih ya Bu Ida untuk percakapan hari ini. Nah, sebelum kita akhiri Bu Ida, kira-kira setelah melakukan percakapan ini apa yang Bu Ida, manfaat apa yang Bu Ida rasakan? Setelah kita percakapan hari ini ya Bu, saya itu menjadi lebih siap, terus saya itu antusias untuk melakukan pembelajaran, dan tentunya kesiapan saya berkaitan dengan media maupun bahan pembelajaran yang semakin mendukung. Ya. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar dan Bu Ida bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Ida. Sama-sama. Sampai jumpa lagi nanti waktu supervisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, saya absen dulu ya. Sudah berdoa? Sudah. Adel? Anindi? Anissa? Ataya? Berli? Oke, semuanya hadir ya? Hadir. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi P3K yang harus ada di tempat kerja. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menguraikan, menjelaskan apa sih itu materi P3K di tempat kerja. Terus kalian juga bisa mempraktekkan salah satu materi yang ada di P3K di tempat kerja. Oke, sebelum masuk pelajaran, kita main game dulu ya. Di meja itu hanya ada satu pen. Satu. Tepuk tangan. Ya. Kalau boom itu berarti kalian. Kalau lab berarti. Kalau boom. Oke. Terus kalau pen berarti kalian harus berebut pena. Penanya taruh di tengah-tengah. Oke. Sudah mulai konsentrasi ya. Boom. Boom. Clap. Clap, clap. Boom, boom. Clap, boom. Boom, boom. Clap. Clap, clap. Ya. Siapa yang pemenangnya? Nanti yang nggak menang itu belum konsentrasi ya.
I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik Bu Intan. Terima kasih ya Bu Ida karena sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan pasca observasi pada hari ini. Iya Bu Intan. Nah, jadi tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi pada hari ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Iya Bu Intan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ida setelah hari Selasa sebelumnya saya melakukan observasi di kelas Bu Ida di kelas 10 AKM? Perasaan saya Bu Intan, pada awal-awal pembelajaran itu saya masih tegang Bu Intan. Soalnya kan belum pernah ada yang melakukan supervisi terus ikut di pembelajaran saya, jadi saya masih agak tegang awal-awalnya, tapi di tengah-tengah pembelajaran ya sudah mulai nggak tegang lagi. Ya, jadi sudah mulai terbiasa dan santai ya Bu Ida. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua Bu, coba bisa Bu Ida ceritakan kembali tentang area pengembangan yang sudah Bu Ida rencanakan sebelumnya dan apa saja tahap-tahap yang telah Bu Ida lakukan untuk melakukan pembelajaran sebelumnya. Oke Bu, untuk area pengembangan saya ada 2, area pengetahuan. Jadi siswa itu bisa menguraikan, menjelaskan materi P3K yang ada di tempat kerja. Terus untuk keterampilannya, nah kemarin itu anak-anak mempraktekkan bagaimana sih kalau tindakan resi jantung itu seperti apa. Untuk tahap-tahapannya Bu? Tahapannya kemarin itu saya menyediakan perangkat pembelajaran, terus media pembelajaran sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, jadi perlu beberapa persiapan tentunya ya Bu Ida sebelum melakukan pembelajaran. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bu Ida sejauh ini area pengembangan yang Bu Ida rencanakan itu sudah berhasil dilakukan atau masih perlu perbaikan-perbaikan lagi Bu? Menurut saya sudah cukup baik ya Bu. Terus kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 pembelajaran saya itu di angka 7. Oh ya, jadi sudah menyentuh angka 7 gitu ya Bu Ida. Oke. Menurut Ibu, kira-kira masih ada kekurangan apa dalam pembelajaran yang sudah Bu Ida lakukan sebelumnya, dan apakah ada hambatan-hambatan yang Bu Ida lalui? Ada Bu. Nah ya kemarin itu waktu pada saat anak-anak itu presentasi itu kan masih ada beberapa anak yang kurang percaya diri. Jadi di depan itu masih malu-malu seperti itu. Terus untuk hambatannya itu karena perlu meningkatkan rasa percaya diri dari siswa, sehingga mereka itu nanti bisa aktif dalam pembelajaran. Terus waktu presentasi itu mereka aktif. Kalau kemarin kan masih ada yang malu-malu, ada yang masih tertawa di depan. Jadi percaya dirinya yang perlu ditingkatkan ya. Nah, kira-kira kenapa gitu kok bisa anak-anak itu percaya dirinya tuh kok masih belum terbentuk atau masih belum meningkat itu kenapa? Kalau menurut saya itu karena siswa itu masih kurang ya, kurang kesiapan belajarnya itu masih kurang, sehingga perlu memotivasi siswa itu agar lebih semangat belajar secara mandiri. Jadi bekal pengetahuan awal siswa itu dapat lebih optimal. Perlu dimotivasi begitu. Nah, jadi untuk rencana ke depannya Bu, bagaimana rencana ke depan yang ingin Ibu Ida lakukan supaya nanti percaya dirinya siswa itu lebih meningkat lagi? Yang pertama itu lebih memotivasi siswa Ibu. Terus saya juga perlu mengadakan penyesuaian dalam pembelajaran agar lebih sesuai dengan minat siswa. Dilakukan beberapa penyesuaian ya Bu. Jadi kita melakukan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan
lakukan di kelas itu bisa lebih baik, terus berpihak pada siswa. Oh iya, semoga saja nanti evaluasi maksud saya supervisi yang sudah kita lakukan bisa memberikan dampak yang lebih positif lagi ya Bu Ida. Mungkin itu saja untuk percakapan pasca observasi ini Bu Ida. Terima kasih atas waktunya. Sama Bu Intan. Oke, semoga dari rangkaian pra-observasi, observasi hingga pasca ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.